Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas mengenai teks, ya, memahami peran teks dalam kehidupan akademik. Nah, ini penting karena dalam akademis, ya, kehidupan akademis itu pasti butuh yang namanya referensi, ya, buku, ya, dan juga sekarang artikel-artikel, jurnal-jurnal penelitian, ya, lalu pengabdian pada masyarakat, dan juga yang lainnya lagi, ya, banyak lagi. Nah, yang pastinya itu akan membutuhkan sebuah teks, ya. Nah, bagaimana teks ini, ya, dalam kehidupan akademik, ya, pastinya dia akan sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan, karena dari teks itulah, ya, akan menjadi sebuah praktek atau amal, gitu, ya, atau pengajaran, ya, adanya kegiatan belajar mengajar, ya. Nah, sehingga teks ini sangat penting, ya. Nah, apa sih itu teks itu, ya? Teks akademik, nah ini apa ini? Ya, adalah menunjuk pada segala bentuk bahan bacaan yang digunakan dan dipelajari dalam lingkungan akademis, seperti buku, ya, lalu jurnal ilmiah, dari artikel, makalah, dan lain-lain, ya. Lalu sumber pengetahuan. Teks akademik merupakan sumber utama pengetahuan dan informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademis seperti penelitian, analisa, dan pengembangan gagasan. Lalu sarana komunikasi. Dulu, ya, ini agak errornya. Tunggu, ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, sumber pengetahuan dan sarana komunikasi. Nah, teks juga merupakan sarana komunikasi bagaimana menyampaikan sebuah ide atau gagasan di dalam suatu penulisan, ya, yang mana pada suatu entitas, ya, atau mungkin pada suatu ya, kelompok, komunitas, ya, atau mungkin sebuah lembaga, ya, yang pastinya itu lembaga bergerak di dalam pendidikan, ya. Nah, jadi sini teks akademik, ya, yaitu ada buku, ya. Ini adalah kumpulan, ya, dari beberapa artikel, ya, biasanya kalau buku itu, ya. Ya, dia biasanya lebih komprehensif, ya. Nah, kalau artikel ini dia biasanya lebih sedikit atau lebih ringkas dan biasanya menyangkut hanya pada satu case atau pada satu teori tertentu, ya. Nah, kalau laporan penelitian ini adalah dia berisi mengenai kegiatan kegiatan tertentu, gitu, ya. Lalu apa yang menjadi kegiatan tersebut, ya. Nah, lalu ada lagi esai akademik. Ini dia hanya berisi mengenai penjelasan tulisan yang menganalisa sebuah topik secara mendalam dengan menggunakan bukti dan argumen yang kuat, ya. Nah, karakteristik dari teks akademik, pertama, informasinya itu mendalam, ya, jadi tidak ngambang dan dia ada teori-teori yang mendasarinya, ya. Jadi bukan sembarang bicara, gitu, bukan sembarang menulis, ya. Biasanya memang ada teori yang mendasarinya dan melihat adakah ketimpangan atau adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan fenomena atau dengan kejadian yang ada, gitu, ya. Dan dianalisa tuh, apa sih yang menjadi ketimpangannya, apa sih yang menjadi ketidaksesuaiannya itu, ya, sehingga menjadi sebuah pembahasan yang mendalam, gitu, ya. Dan bahkan bisa jadi pembahasannya itu akan menjadi teori baru lagi, gitu, ya, yang menyanggah atau mungkin menambahkan atau mengkomplitkan atau istilah itu menyempurnakan teori yang sebelumnya, ya. Nah, sehingga pada teks akademik ini dia memiliki informasi yang mendalam, ya. Nah, lalu adanya referensi ilmiah, ya, itu adanya
dia ada apa namanya pedoman ilmiahnya, ada buku acuannya, ya ada teori acuan ya. Jadi dia tidak sembarangan tadi ya dalam membuat sebuah analisa ya. Jadi bukan berdasarkan pada apa istilahnya apa ya isapan jempol belaka lah gitu ya. Jadi benar-benar teksnya itu ada acuan teori yang mendasari pemikiran tersebut ya. Nah, pentingnya membaca teks. Nah, kenapa sih kita harus membaca? Karena akan memperluas pengetahuan kita ya. Nah, dengan sering membaca kita akan sering mengulang dan mengetahui apa yang menjadi kandungan dari teks yang kita baca itu ya. Dan pengetahuan kita akan menjadi lebih luas lagi karena ketika kita membaca ada informasi-informasi baru yang masuk ya, yang kita terima gitu ya. Nah, meningkatkan keterampilan berpikir ya. Semakin banyak membaca maka otak kita juga akan semakin terasah gitu ya, semakin terampil dalam mengolah, menganalisa ya. Lalu memperkaya referensi, semakin banyak baca maka kita akan semakin banyak referensinya ya. Pak, yang itu Pak Suri, yang tadi itu Pak mau dimulai kapan Pak? Yang tadi itu, yang apa namanya? Oh, saya sih siap aja sih. Tinggal ya. Iya. Ya. Nah, jadi semakin banyak membaca, kita akan semakin kaya akan referensi-referensi ya. Lalu membangun argumen yang kuat ya. Semakin banyak baca kita akan semakin banyak tahu alasan-alasan yang mendasari dari alasan kita gitu ya, bukan sekadar membuat alasan ya. Ayo, sendalnya jangan tinggal-tinggal, Bos. Nah, ini bagaimana strategi membaca teks akademik secara efektif ya. Yaitu bacalah dengan tujuan. Tentukan tujuan membaca teks terlebih dahulu. Nah, lalu buat anotasi, ya, catat poin-poin penting dan buat ringkasan. Gali informasi kuncinya ya dan hubungkan dengan pengetahuan ya. Membaca teks akademik secara efektif membutuhkan strategi yang tepat ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana cara cepat ya dalam membaca ya, dan tidak sia-sia atau tidak mubazir waktu lah ya. Memahami struktur teks akademik, pertama harus ada pendahuluannya terlebih dahulu ya. Nah, lalu setiap teks akademik memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Biasanya terdiri dari bagian-bagian pendahuluan, isi dan kesimpulan. Ya. Bagian isi teks akademik sering sekali menggunakan struktur yang terdiri dari paragraf-paragraf yang dengan topik utama dan penjelasan yang rinci. Mengorganisasikan ide dalam teks akademik biasanya disajikan secara sistematis dengan menggunakan transisi yang jelas antar bagian. Nah, ada gaya penulisan. Teks akademik biasanya ditulis dengan gaya formal, objektif, dan ilmiah serta menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur ya. Nah, ini identifikasi ide utama dan gagasan pendukung. Nah, memahami ide utamanya nih, apa yang menjadi ide yang ingin disampaikan itu apa gitu ya. Nah, lalu ada ide gagasan pendukung ya. Nah, selain ada yang utama, dia ada nih alasan-alasan yang mendukung gitu ya. Ada alasan-alasan, ada argumen, fakta, dan contoh yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan ide utama ya. Lalu membedakan ide dan gagasan. Nah, pahami ya perbedaan antara ide utama yang mendasari keseluruhan teks dan gagasan pendukung ya. Lalu membangun pemahaman komprehensif ya.
Menganalisis argumen dan bukti dalam teks akademik. Memahami argumen. Penting untuk mengidentifikasi argumen utama yang dibangun oleh penulis teks akademik. Hal ini membantu Anda memahami alur pemikiran dan logika yang mendasari pernyataan. Nah, mengkaji bukti. Ya, selain argumen, teks akademik juga harus dilengkapi dengan bukti yang kuat dan relevan. Nah, analisislah ya bukti-bukti yang disajikan, apakah cukup mendukung argumen yang dikemukakan. Ya, mengevaluasi kelogisan. Tinjaulah apakah argumen dan bukti yang disajikan logis dan koheren. Periksalah apakah terdapat kesenjangan ya atau ada ketidakkonsistenan dalam penalaran penulis. Ya, lalu mempertimbangkan perspektif lain. Ketika menganalisis akademik, coba juga mempertimbangkan perspektif lain yang mungkin berbeda dengan argumen yang disajikan. Ini memperkaya pemahaman Anda ya. Nah, menarik kesimpulan dari teks akademik. Pertama, identifikasi dulu apa ide utamanya ya. Apa sih yang menjadi dasar dari pemikirannya itu ya. Nah, temukanlah gagasan sentral yang disampaikan oleh penulis dalam teks ya. Lalu analisis bukti dan argumennya ya. Titik argumen-argumen yang dikemukakan penulis serta bukti-bukti pendukungnya. Ini akan membantu Anda menilai kekuatan dan validitas. Sintesis dan refleksi. Gabungkan pemahaman Anda tentang ide utama, argumen, bukti untuk menarik kesimpulan. Ya. Rekaman. Nah, menggunakan teks akademik sebagai sumber referensi. Ya, nah ini teks akademik itu kan tadi ada buku, ada jurnal, ya lalu ada artikel, ya laporan. Ya ini sebagai sumber referensi ya. Nah, membangun landasan pengetahuan, teks akademik menyediakan informasi terpercaya dan mendalam yang dapat digunakan untuk memperkuat pengetahuan ya. Mengutip secara etis, yang mengutip sumber-sumber teks akademik dengan benar ya. Lalu mendukung analisis dan sintesis ya, memperkaya perspektif. Nah, lalu menulis ringkasan dan sintesis teks akademik. Baca dengan cermat ya, yaitu baca teks akademik ya secara seksama untuk memahami inti dari informasi yang diberikan. Identifikasi ke ide utama, temukan gagasan utama dan poin-poin penting yang disampaikan dalam teks. Buat ringkasan, ya tulis ringkasannya. Lalu lakukan sintesis, hubungkan ide-ide teks pemahaman. Lalu menghasilkan sintesis yang bermakna. Lalu organisasi dan bahasa ya, susun ringkasan sintesis tersebut ya. Nah, bagaimana mengutip? Nah, ini kutipan. Nah, nih ya. Terkadang kita kan butuh bukti yang sebelumnya gitu. Nah, ini kita mengutip nih ya. Nah, ini untuk memperkuat tulisan kita ya. Nah, bisa mengutip dari kutipan yang terpercaya untuk memperkuat argumen dan gagasan dalam tulisan akademik. Nah, ada daftar pustakanya ya, dari mana sumbernya itu ya, lalu gaya sitasinya ya. Nah, gayanya itu apa MLA atau Turabian ya. Nah, kita harus menghindari plagiarisme atau penjiplakan ya dalam penulisan. Itu mengambil hasil karya orang lain dan mengakui hasil karya itu sebagai tulisan dia gitu ya. Nah, kita harus memahami plagiarisme, yaitu plagiarisme adalah menjiplak atau mengambil hasil karya orang lain ya, dan mengakui hasil karya orang lain itu adalah hasil karya dirinya gitu ya, tanpa adanya konfirmasi ya dari dia terhadap sumbernya itu ya. Nah, ini merupakan pelanggaran etika akademis ya yang harus dihindari. Nah, pentingnya pengutipan, itulah kita harus pandai menggunakan cara mengutip ya agar tidak terkena plagiarisme ya. Nah, ini memahami gaya penulisan akademik ya, formalitas ini udah ya, gaya penulisan impersonal. Formalitas gaya penulisan akademik menurut penggunaan bahasa yang formal, objektif, strukturnya logis ya, runut ya, lalu penggunaan referensi, pengutipannya tuh ya. Lalu gaya penulisannya impersonal ya, penulisan harus menghindari penggunaan kata ganti orang pertama ya, dan harus objektif. Nah, mengembangkan keterampilan menulis, yaitu nama eksplorasi yang paling tinggi ya. Lalu harus direncanakan sebelumnya, dan penulisan itu harus dengan gaya formal, adanya revisi dan adanya finalisasi ya.
Nah, ini menyusun esai dan makalah akademik, harus menentukan topik apa nih yang apa topik yang akan dibuat ini yang menarik dan relevan dengan bidang studi Anda. Nah, pastikan topik tersebut dapat dikaji secara mendalam ya. Nah, itulah apa namanya mengenai teks akademik ya.